Selamat pagi adik-adik, salam sehat. Kita lanjutkan pada topik analisis of varian ANOVA. Jadi saya bahas pintas teorinya, nanti kita langsung praktek pada SPSS-nya. Okay. Jadi ANOVA itu adalah analisis of varian. Jadi sama membedakan rata-rata antar kelompok, ya, tetapi kelompoknya lebih dari 2. Jadi dia memakai varian, analisis of varian. Jadi jika digunakan untuk membandingkan dua rata-rata sampel ANOVA, digunakan untuk membandingkan rata lebih dari 2 sampel. Ya. Contohnya membandingkan rata-rata konsentrasi protein dalam larutan sampel yang disimpan di bawah kondisi yang berbeda. Ya. Membandingkan hasil analitik dengan berbagai metode, misalnya metode A, B, C, yang dibandingkan dengan beberapa kelompok. Jadi asumsinya harus data berdistribusi normal. Ya. Varian harus sama. Kalau varian tidak sama, tidak bisa diuji dengan ANOVA. Ya. Sampel tidak berhubungan dengan satu sama lain. Jadi ini persyaratan uji ANOVA. Jadi asumsi ini harus terpenuhi. Ya. Distribusi data normal, varian homogen, ya, antar korelasi sama. Kalau tidak terpenuhi, tidak bisa ke ANOVA. Solusinya harus memakai independent test, ya, atau sama subjek, atau private test. Jadi harus bandingkan kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 3, kelompok 1 dengan kelompok 3. Jadi ini tipe one way ANOVA, ada two way, ada one way. Jadi ada satu jalur, ada 2 jalur. Ya. Hipotesis ANOVA satu arah, jadi tidak ada perbedaan, selalu akan diawali dengan kata tidak ada. Ya, tidak ada perbedaan rata-rata kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, atau rata-rata kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama. Jadi kalau H alternatifnya tidak ada perbedaan. Kalau nolnya ada perbedaan, kalau H alternatifnya berarti lawan dari nol ada perbedaan. Itu dari segi hipotesis, itulah kita akan uji H0-nya. Kalau H0-nya diterima berarti tidak ada perbedaan. Analisis ini cara penolakan hipotesis, ya, ada di kanan, di kiri. Ini mu1 sama dengan mu2 di daerah penerimaan. Saya langsung contoh analisisnya saja. Ini cara menghitung manualnya seperti ini, nanti tambah panjang langkah-langkahnya. Kemudian saya lanjutkan dengan di SPSS-nya. Ya. Saya lanjut pada slide yang terakhir, cara output SPSS-nya. Nah, ini contoh output SPSS-nya. Nah, nanti adik-adik baca ini saja. Apabila sig-nya lebih besar dari 0,05, dia berarti tidak ada perbedaan, H0 diterima. Kalau sig-nya lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak, berarti A diterima, berarti ada perbedaan. Ya, kuncinya di sini aja, sig-nya. Oke. Kita lihat contoh latihannya ANOVA. Nah, ini saya contohkan variabelnya adalah variabel pengetahuan responden dengan kelompok. Jadi apakah ada perbedaan pengetahuan responden antara kelompok? Kita kelompoknya antara tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, ini penelitiannya, apakah ada perbedaan pengetahuan, ya, pengetahuan statistik misalnya antara tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ya, ini silahkan adik-adik ambil data ini di latihan yang saya berikan, kemudian adik-adik langsung buka dengan SPSS. Ini caranya adalah analyze, ya, tetap diuji normalitas data dulu, normalitas kayak kemarin, ya. Kita cek dengan cross tab, explore, kemudian pengetahuan masuk sini, kemudian kelompok masuk sini. Nah, kita
Oke. Kemudian kita lihat outputnya, normalitasnya. Nah, semua data berdistribusi normal, jadi boleh dia dilanjutkan ke ANOVA. Ya, kita lanjut ke ANOVA-nya, analyze, ya, compare mean analysis of varian. Ya. Sama dengan t-test, ya. Memasukkannya, variabel pengetahuan masuk ke dependent, variabel kelompok masuk ke faktor. Nah, di sini post hoc kita uji LSD sesuai dengan materi, ya. Option deskriptifnya kita keluarkan, homogenitasnya kita keluarkan. Oke. Continue. Oke. Nah, di sini nilai min masing-masing kelompok kelihatan, kita uji apakah ini berbeda antar kelompok. Nah, kita lihat homogenitasnya, apakah dia homogen atau tidak. Jadi dia 0,989 lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada perbedaan antara varian 1, varian 2, dan varian 3. Berarti variannya sama. Berarti dia homogen. Kalau homogen, baru Anda boleh baca hasil ANOVA-nya. Ya. Hasil ANOVA-nya adalah sigma adalah 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti ada perbedaan antara pengetahuan, rata-rata pengetahuan antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, setelah ada adik-adik tahu berbeda, dilihat dulu mana yang berbeda. Apakah tingkat 1 dengan tingkat 2, apakah tingkat 1 dengan tingkat 3. Nah, itu bisa dilihat oleh jadi post hoc-nya dengan uji LSD. Ini salah satu uji LSD, silahkan pakai 2K juga boleh pakai LSD, tapi karena di situ LSD di kontraknya bisa pakai LSD. Jadi tingkat 1 dengan tingkat 2 itu signya nih 0,697, lebih besar dari 0,05, jadi tidak berbeda. Tingkat 1 dengan tingkat 3 0,00, ya berbeda. Ya. Tingkat 2 dengan tingkat 3 dia 0,000, dia berbeda. Ya. Jadi yang berbeda itu adalah tingkat 1 dengan tingkat 3, tingkat 2 dengan tingkat 3. Ya, tingkat 1 dengan tingkat 2 sama. Itu. Jadi itu yang berbeda hanya 2, tingkat 3 dengan tingkat 1, tingkat 3 dengan tingkat 2. Jadi ya, di sini kita lihat. Jadi kalau ada berarti pengetahuan tingkat 1 dengan tingkat 2 sama, tapi tingkat 1 dengan tingkat 3 berbeda, tingkat 2 dengan tingkat 3 berbeda. Oke. Itu kesimpulan untuk ANOVA. Silakan adik-adik baca teorinya, tapi yang jelas teks nanti kesimpulan lebih lebih baik di praktikum SPSS-nya, karena secara teorisnya harus ada kuasa juga, tapi nanti praktisnya di SPSS. Silakan adik-adik mencoba baik yang data yang di teori di PowerPoint itu maupun data yang ada di latihan yang lain.